Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrud duja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa min yawmina hadha ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Sahibul bait Bang Dayat beserta istri dan keluarga besarnya yang saya hormati, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan selalu sehat walafiat. Amin. Diberikan berkah panjang umur. Amin. Diberikan keberuntungan dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita semua, ustazah, saya lupa namanya, ibu saya Titin ya, dan ibu ustazah Nema. Mudah-mudahan para ustazah kita pada sehat, panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu RT, ibu RW kalau ada, dan seluruh para ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirat jamaah beserta bapak-bapak hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Ini sisa-sisa corona. Ya Pak ya? Kan kemarin waktu musim corona kagak kumpul begini ya? Ketemu sama orang lagi pilek kita takut. Ketemu yang batuk aja kita takut. Laki yang batuk aja corona. Tuh laki itu di luar. Gara-gara corona orang pilek kita takut. Ini corona dikit lagi udah mau pergi. Ada yang mau mesen gak sama dia? Kali mesen pengen dibawain oleh-oleh. Ibu-ibu, para jamaah sekalian, serta para bapak-bapak yang saya hormati, kita masih pada hidup hari ini atas izin Allah Subhanahu dan sekaligus ini malam memperingati 100 harinya wafat mantu daripada Bang Dayat. Namanya siapa? Istiqomah. Ibu Istiqomah, dia sudah tenang di alam barzah. Amin. Amin. Dia sudah dapat ridho daripada suaminya. Sebab sebagaimanapun hebatnya ibadah seorang perempuan sebagai istri, apakah dia orang biasa ataukah dia ustazah, akan disiksa di alam kubur kalau kagak dapat ridho daripada suami. Makanya ama suami jangan pada ngelawan, ama suami jangan pada jereget. Tahu jereget? Ama suami kalau mau pergi ngaji kudu permisi, minta izin, minta doa, cium tangannya sekaligus minta ongkosnya. Biar perjalanan ngaji lancar, sebab perempuan kalau ngaji kagak lepas sama kardus. Di mana bae ada kardus? Itu amal jariah, amal jariah. Itulah amal-amal yang nanti bakal jadi teman di alam kubur. Amin. Ya Rabbal. Sekali lagi ucapin alhamdulillahirabbil. Kita diselamatkan daripada wabah corona 2 tahun ya Bu ya. Sekarang masih ada nih. Mudah-mudahan akhir 2021 corona jangan balik-balik lagi ke kampung kita. Amin. Ya Rabbal. Oleh karena itu wujud syukur yang hari ini, yang malam hari ini bapak-bapak ibu-ibu laksanain apa? Kita hadir di pengajian, hadir di majelis. Kelempangan ini bulannya bulan mulut, di mana-mana rame ama muludan. Sebulanan saya kagak makan nasi. Makannya makan hari ini, makanya saya minta ceramah duluan. Habis ini saya mau ceramah ke Bintaro, ntar jam 11 ceramah lagi ke Buaran kalau ada yang undang. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati udah kagak lagi doyan dengan makanan-makanan orang yang hidup. Ini kira-kira di Kampung Kelapa masih ada yang suka bawain makanan ke kuburan?
Katanya suka buat yang ngeduk. Buat yang ngeduk kuburan. Ini zaman udah modern. Sebab orang mati makanannya Fatih, orang mati makanannya Yasin, orang yang mati makanannya surat Tabarok, orang yang mati makanannya tahlil, orang yang mati makanannya doa. Kita yang hidup makanannya apa? Gadet, gengsot, geduk, apalagi uduk, semur jengkol. Itu makanan. Pak Ustadz nih yang meninggal waktu hidupnya doyan banget sate. Bagaimana caranya supaya dia bisa makan sate? Satenya kasih Ustadz bawa pulang. Emang iya. Satenya sedekahin di sini makan rame-rame, ntar pahala sate nyampe kali tuh. Begitu caranya. Jangan kayak orang zaman dulu. Mentang-mentang kongnya demen sate, demen rokok, ditaruh rokok di atas kuburan. Ya bocah sekarang mau diamakan satenya. Betul kagak? Diambil rokoknya, itu keliru. Jadi karena kita saking sayang sama keluarga, sayang sama suami, waktu hidupnya dia kesukaannya makan yang enak-enak, bukan dibawa ke kuburan, tapi undang orang dimakan rame-rame, makan yang kesukaan dia, nanti pahalanya nyam. Insya itu ajaran agama. Dengan kata lain, orang yang sudah wafat, orang yang sudah ada di alam barzah, makanannya adalah doa daripada ahli keluarganya yang masih hidup. Insya, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara ini, kita harus bisa doa untuk mendoakan kedua orang tua. Doa mendoakan kedua orang. Irhamna wali walidina bisyafaati Sayyidina Muhammad. Irhamna wali walidina bihurmati Sayyidina Muhammad. Irhamna wali walidina bisyafaati Sayyidina Muhammad. Sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila ibu meninggal, umpamanya banyak dosa belum sempat tobat, disiksa oleh malaikat mungkar, malaikat nakir. Tiba-tiba anak habis sembahyang johor, habis sembahyang asar, habis sembahyang maghrib, habis sembahyang isya, habis sembahyang subuh, dia berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka ibu atau bapak atau siapa saja yang sedang disiksa lantaran anak-anaknya pada baca doa, maka siksa itu terhenti sampai anak itu nanti baca doa lagi. Makanya jangan malas-malas baca doa untuk orang yang meninggal ya ibu ya. Ya bu ya, bisa doain ngodin orang tua, bisa. Kudu bisa. Kalau kagak bisa, gurunya payah. Sebab pinternya murid, bodohnya murid tergantung guru. Masa doa itu aja kagak bisa. Coba tes. Allahumma firli wali amarab. Pintar, berarti gurunya berhas. Bertahun-tahun doa itu gak bisa. Berhenti jangan ngaji. Betul apa benar? Center semua orang-orang yang cakep-cakep biar dapat. Lanjut ya bu ya. Lanjut ya. Para jamaah, ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dalam sehari semalam 5 kali sumpah kepada Allah, berjanji kepada Allah subhanahu. Apa janji kita? Inna salati, terus wa nusuki wa mahyaya wa
mamati lillahi rabbil. Apa yang kita ucapin, apa yang kita sumpah, sumpah itu apa ucapannya, apa maknanya, apa maksud dan tujuannya. Kata kita, ya Allah, inna solati, sesungguhnya solat saya, baik solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh, termasuk solat duha, termasuk solat qobliyah dan ba'diyah, termasuk solat sunnah yang lainnya. Terus wa nusuki, seluruh ibadah saya. Apa itu ibadah? Dari tiap-tiap kebaikan, baik yang bersifat hubungannya kepada manusia, itu ada namanya ibadah. Nih ibu ngaji kayak begini, hitungannya ibadah bukan? Terus mau berbakti kepada suami, ibadah bukan? Mandiin anak kepada sekolah, kasih uang jajannya, jemput anak dari sekolah, nganterin anak ke sekolah, ibadah bukan? Berpakaian rapi kayak begini, ibadah bukan? Terus ketika malam Jumat nawarin laki, ibadah bukan? Suka nawarin? Tawarin, bu, tawarin bang, mau makan daging apa, makan ikan perek. Itu semuanya kalau kebaikan namanya ibadah. Jadi baik kebaikan, baik nilai ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah, ibadah yang berkaitan dengan kesehari-harian kita. Kalau hal yang baik-baik itu ibadah. Semuanya ibadah kita, solat kita, ibadah kita. Kemudian wa mahyaya, hidup kita, wa mamati, dan matinya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu. Makanya nih ibu, saya bilangin, ketika ibu sekarang lagi rajin ngaji karena suami masih sayang, ngajinya rajin, suatu ketika habis ribut sama lakinya, ngaji apa prek? Ngaji apa prek? Ngaji apa prek? Lah bagaimana mengaji, kunci pintu rumah di bawah dia. Dalam keadaan sehat kita sholat, dalam keadaan sakit sholat apa berhenti? Dalam keadaan sakit sholat apa berhenti? Bener nih Pak Ustadz, saya sholatnya kagak bisa berdiri, baru duduk boleh kagak? Boleh. Baru belonjor boleh kagak? Boleh. Baru rebahan boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Ini sentruk kagak bisa ngapa-ngapain, udah mulut aja yang ngomong, mulut aja yang ngomong. Kemudian kalau udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi, udah ntar ibu aja nih yang bayangin, alias meninggal dunia. Ibu lagi kesel, lagi senang, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan diting. Sebab yang ibu bawa, bekal yang akan nemenin ibu sampai hari kiamat adalah apa? Bukan kelang, bukan genang, bukan kalung, bukan cincin yang dipakai sekarang. Tapi apa yang dibawa untuk nemenin kita nanti di alam kubur? Iman dan amal. Amal apa itu amal soleh? Amal yang ikhlas lillahi, ngurusin anak, ngurusin suami dari hidupnya sampai mati, ikhlas lillahi. Itu yang bakal ngikut alam kubur. Insyaallah nih mantunya Bang Dayat, siapa namanya tadi? Ibu Istiqomah, dia punya iman dan amal yang ikhlas, amal yang soleh. Itulah yang menjadi teman abadi dia sampai nanti datang hari kiamat. Ibu, semuanya kita ini bakal mati kagak ngudu-ngudu tua, kagak ngudu-ngudu muda. Kalau yang masih muda jangan ngomong begini, gua masih lama, hati-hati. Kemarin yang disamber-samber banyak kan yang muda-muda ya. Corona tuh kemarin, yang disamber sama corona kebanyakan yang muda. Nenek-nenek penyakitnya udah banyak, hidup. Betul kagak? Makanya jangan pernah ngomong begini, yuk ngaji yuk, lu anjing udah tuaan. Kalau ada yang ngajak ngaji, ucapin alhamdulillah. Kalau kita lagi kagak beres hidup kita, sembahyang kagak, ngaji kagak, di rumah tangga ribut mulu, datang tetangga yang nasihatin, ucapin alhamdulillah. Jangan ngomong begini, lu jangan mau tahu urusan rumah tangga gua. Kalau omongannya baik mah gak jadi masalah. Emang lu apa pada ribut baik? Malu sama orang, kayak kagak lu. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, sampai malam Jumat ribut juga. Emang apa yang diributin, Neng? Itu bagus gak tangga ngomong begitu? Sabar, Neng. Laki kita begini. Udah bekas gua, kata yang nasehatin.
Sebab dia janda 17 kali. Kata dia yang lu sekarang jalan di bekas gua, sabar. Udah sabar aja melaki itu gua lama-lama aja mati. Betul apa benar? Jadi kalau kita lagi ada masalah dalam rumah tangga, datang orang baik nasihatin kita, alhamdulillah. Kita ada yang ngajak ngaji, alhamdulillah. Kalau ada yang ngajak ngaji nyautinnya, bagaimana? Haji yuk. Lu aja duluan. Ada yang ngajak, emang gua duluan, gua yang ngajak. Datang lagi ada yang ngajak, haji yuk, muludan yuk. Waduh gua lagi repot, nanti aja. Malam Jumat baca yasinan yuk. Waduh, repotnya lagi banyak tetamu, lagi banyak urusan. Awas nih, kalau diajak kebaikan demi kebaikan banyak banget alasannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nanti kalau sudah ajal tiba sementara iman dan amal soleh belum punya, maka mati dalam keadaan bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Baju boleh hutang dilepas, cincin, kalung, anting-anting dilepas. Itu kita jenazah kita dilonjorin di bawah di lantai, ada yang diserapin kasur. Kagak usah pakai kasur, udah pakai tikar aja, rasain lo. Dipan baru lunas, lu kagak tempatin lagi, betul apa benar? Siapa yang nempatin dapat 40 hari datang perempuan yang baru alias bini mod. Nah, di situ berasa. 40 hari ibu pada datang. Ketika tahlil sampai 40 hari, ibu datang. Masya Allah, betapa kagetnya. Udah ada perempuan lain di rumah gua. Lakinya lagi duduk berderek-derek lagi pada main ciuman. Kesel kagak lo? Sayang lo. Ayo, mau ngomel kagak kedengeran, mau mukul kagak kena. Kayak film Ghost, kayak film hantu. Kalau kita nggak punya iman dan amal soleh, maka akan sengsara 2 kali. Sengsara melihat laki di rumah dia punya bini yang baru, nyampe ke alam kubur siksaan sudah menunggu. Nauzu. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu, ibadah jangan karena anak, ibadah jangan karena laki, ibadah jangan karena pikiran. Apa maksudnya? Mau laki kita bersemenggah, mau kagak semenggah, sembahyang jangan ditinggal. Setuju? Tahu nggak semenggah? Benar, maksudnya benar. Semenggah tuh benar, kagak semenggah kagak benar berarti. Mau laki kita ngasih duit kayak kagak, kayak dia mau soleh, dia mau salah, tetap ibadah jangan ditinggal. Itu namanya lillahi. Anak kita mau nurut, mau kagak, sembahyang jangan ditinggal. Ibadah jangan ditinggal. Mau punya duit, mau kagak, mau punya utang, mau kagak punya utang, sembahyang jangan ditinggal. Mau sehat, mau sakit, sembahyang jangan ditinggal. Punya duit 10, 20, 100, 200, ngamal, jangan pelit. Orang pelit mati kagak ada kuburannya. Ibu percaya nggak? Orang pelit mati kagak ada kuburannya. Emang apa? Nyengeduk pada ogah. Siapa yang mati? Bapak anu, orang pelit kayak gitu buang aja, kajutin kali sadane. Betul apa enggak? Nah kalau pelit kerja kalau keklok. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi kalau orang yang pelit kagak punya amal sol, mati kagak ada kuburan, yang nyelawat juga dikit. Betul apa benar? Orang pelit dia aja waktu itu kagak punya nyelawat. Asal ada yang mati, mati lagi baik itu aja. Mau hapus kali itu ya. Nyautinnya lagi susah-susah begini pakai mati begitu. Ada nggak di sini orangnya yang ngomong begitu? Ada nggak? Nauzubillahi min. Masya Allah, tabarakallah. Makanya mudah-mudahan nih ibu-ibu yang udah rajin ngaji diasuh, dididik oleh Ibu Ustazah Neema, oleh Ibu Ustazah Titin. Ini mudah-mudahan bukan hanya datang doang tapi bisa mengamalkan ilmu yang diajarin. Amin. Guru nyuruh sedekah, sedekah. Guru nyuruh sembahyang malam. Guru nyuruh zikir, kita zikir. Mudah-mudahan gurunya jangan nyuruh doang. Biasanya ustaznya nyuruh doang. Iya bisa begitu itu.
Makanya itu dorakan. Jadi kalau jadi orang Islam mah gurunya nyuruh bangun malam, gurunya udah kudu lebih rajin. Gurunya nyuruh sedekah, gurunya kagak boleh bel. Kalau gurunya pelit, guru curang lu kata muridnya. Gua sedekah sampai habis-habisan. Lu mah pelit banget. Itu namanya kagak adil, alias curang. Setelah engkau dimandikan, deket dimandiin lo. Deket dimandiin, masya Allah. Awak udah kaku dimandiin bukan pakai sop, bukan pakai shower, pakai selam. Lakinya mana lakinya? Lakinya ngumpet. Sebab bininya waktu hidupnya ngomel mulu, galak. Lu ngapa kagak mendengar sama bini lu? Takut dia ngomel, udah mati kagak bakal ngomel. Aduh. Bu, kalau ada empok, abang, misalnya orang tua, bapak atau emak kita meninggal, kita kalau mandiin orang dia keluarga kita jangan nonton, ngikut mandi sambil minta redonya, redoin kita sambil nyebokin, jangan geli-geli, betul apa benar? Betul apa benar? Emak kita, bapak kita nyebokin kita dari kecil, kalau perlu udah perawan dijebokin terus. Sekali kita nyebokin orang tua kita seumur hidup. Nih, ibu mau saya kasih cara, saya kasih tahu yang buat ngangkat derajat ibu-ibu. Apabila punya orang tua ke, mertua ke, suami ke, atau suami istri ke sakit, rawatin. Syukur-syukur dia sembuh. Lain cerita kalau dia mati. Itu nanti mau dia sembuh ataupun dia meninggal dunia, ibu yang ngerawatin, terutama orang tua dah, itu nanti akan dapat derajat kemuliaan 2 kali, dari dunia sampai ke akhir. Jangan ngomong begini, bagaimana malu noh, tuh nenek kagak mau mati, itu anak neraka tuh. Kagak boleh, itu ladang amal yang sebaik-baik. Emang waktu dia seger kita ribut mulu sama mertua, pas dia sakit berampun, apa mantu, lu mau ribut lagi sama gua? Kagak mak, ini kan mas sekarang udah sakit, ada pemantu kita mau ngerawatin emak, lu mau ngerawatin gua kagak bisa jalan, biar ke sumur gua kagak bisa, kita gendong mak. Itu mantu yang solehah, dapat ridho dari mertua. Sebab nih orang-orang kaya kita bu, itu dapat ridho kudu banyak, dapat ridho dari kedua orang tua kita, dapat ridho dari bapak ibu mertua, dapat ridho dari suami, hidup berkah dunia di dunia jadi orang senang. Mau jadi orang kaya, jadi orang senang? Mau jadi orang kaya apa orang senang? Pinter loh. Kalau orang kaya belum tentu senang. Nih sekarang masih berantem aja sama cucian. Nih masih berantem aja sama orang belanja di warung, betul nggak? Tapi kalau orang senang udah pasti kaya. Nih mungkin semuanya orang-orang senang. Kalau orang kaya agak mungkin ngaji di sini, ngajinya di Al-Ajom. Jakarta kalau ngaji di sini hubungan orang miskin, biarin Jakarta apa juga. Mendingan gua miskin, mendingan kayak gua biar miskin, gua lu kata, gua mau utang, kalau utang bayar, kayak lu. Bang Ridin kesewot. Assalamualaikum. Lu marahin gua mulu, orang utang belum lunas. Lu kata marahin mulu. Kalau udah lunas masa gua kemari-mari. Brengsek juga nih. Orang lagi utang dia kata ke rumah gua mulu. Ada kan sedih bro orang yang begitu tuh? Ada nggak? Aduh. Jangan begitulah, nggak kayak ngutang kan kita bayar kok, nggak punya kita punyain. Akhirnya kata Haji Neman yang ngutangin, iya dah. Ditagih ya kata lu ke rumah gua mulu, suek banget lu. Orang belum lunas ini samperin terus. Hati-hati bu, ini pinjaman ojol juga hati-hati. Pinjaman online apa namanya? Pinjol ya, pinjol itu pinjol. Kalau kita kagak kuat bayar bisa benjol. Hati-hati nih, yang pada suka main HP jangan pecat-pecat baik tuh. Minjem 2 juta dibungain sampai ratusan Jun. Hati-hati kalau mau minjem aja banyak kejeneman tuh. Kalau minjem kalung, minjem gelang pakai aja. Mari lagi saya pinjam cincinnya. Gantinya kapan terserah gua. Kata dia mas siapa lawan lo. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah engkau
dimandikan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Gak ada lampu, gak ada teromak, gak ada lilin, boro-boro, gelap. Udah gelap itu diangsekin, terus dikasih dinding ari, terus diurung. Katanya nggak ada kuburan, lakinya mana lakinya, suruh nginjek-injek, rasain injek-injek. Udah diurung, diinjek-injek, Masya Allah. Takut kagak bu? Takut kagak? Serem kagak tuh? Dewek, Masya Allah. Biasa kita kalau lagi ngelumpuin awak, ngumpet di tembok, ini mah di atas dipan, ini mah di tanah. Dewek, mana gelap, mana belum sarapan lagi, udah mati. Ngeri banget dah, ngeri banget. Makanya kalau kagak punya iman, kalau kagak punya amal soleh, merana sampai datang hari kiamat. Syukur-syukur waktu hidupnya rajin ngaji, ke bawah sama yang doain. Ila ruhi, pulan bin pulan, pulana binti pulan, amin ya robbal. Makanya kalau ada pengajian begini ketika ahli kubur, dibacain terus baca yasin, jangan pada kongkok. Jangan pada guru baca yasin, Pak, ikutin baca yasin. Kalau bisa baca yasin, baca kulhu. Siapa orang yang membaca kulhu 11 kali akan dibangunkan gedung di sorga. Nah, kalau sampai 100 kali lo punya kapling di sono. Alam sutra makalah. Makanya umat Nabi Muhammad maka dia miskin, kayanya 2 kali di akhirat sampai di dunia sampai di Saya tanya, mau jadi orang senang orang kaya? Orang senang orang kaya? Alhamdulillah. Kalau orang senang bisa ngaji, amin. Kalau orang senang bisa bangun malam. Kalau orang senang bisa zikir. Kalau orang senang bisa wirid. Tapi orang kaya boro-boro sebayang keburu-buru. Zikir kagak sempat, ngaji kagak sempat. Sekalinya datang Ijroil, bukan silaturahim tapi menyambut nyawa. Naudzubillahi min. Makanya ketika menyambut nyawa dia belum siap, akhirnya dia ketakutan, mau takut mau berani. Ketika mati udah tiba, kagak bisa dimajuin, kagak bisa dimundur. Corona hanya sebab sakit, hanya sebab, betul apa benar? Kenapa dia mati? Habis dibentak lakinya. Hanya sebab. Kenapa dia mati? Dibawa kawin lagi. Orang mau dibawa kawin lagi jangan mati. Girang, alhamdulillah. Nyuci aturan pakaian dua bak jadi setengah bak, kan enak. Masa kalau 1 liter jadi seperempat liter, enak tuh. Sebetulnya mah dibawa kain lagi ringan, ring. Kagak usah mikirin masa ketika dia pulang. Makan nih, gue makan apa ya? Emang lu belajarin apa mau gue? Kan kalau lama-lama dia mikir lah. Gue pas punya bini gue teriksa apa lagi. Kan dia mikir, makanya kalau baru bisa naik pergi naik ke Bali jangan lagu-lagu. Baru punya motor NMAX aja udah kawin lagi. Baru kayak orang-orang punya mobil biji-biji, bang lagu kayak tai. Malu gak tuh dia? Malu gak? Biarin kok kalau dia mau kawin lagi. Liatin, gue mau liatin lagu lu sampai di mana coba. Paling lu baliknya ke rumah mama gue juga. Betul gak? Masa kemana baliknya? Sama yang tua-tua juga. Betul apa benar? Macam-macam, saya kan gak berani kawin lagi. Saya kan gak berani kawin lagi, Pok. Saya takut domelin emak. Iya, makanya nih Bu bersyukur kepada Allah. Makanya tadi saya tanya mau jadi orang kaya apa orang senang, nyautinnya jadi orang senang. Sebab orang senang bisa ibadah khusyuk kepada Allah Subhanahu. Dunia yang ada sama dirinya bukan segala-galanya, sebab dunia bakal ditinggal. Yang ngikut sama kita iman dan amal soleh. Makanya ibu-ibu yang ada di sini, saya tanya, ibu-ibu yakin apakah kagak masuk surga? Yakin apakah kagak bakal masuk surga? Cuma 15 orang yang nyaut, yang lain milih neraka. Saya tanya, yakin apakah kagak masuk surga? Kudu yakin, kudu yakin kita bakal masuk. Tapi juga jangan sombong nih, ahli surga. Ada temannya, lu mah digoreng mereka. Nggak boleh begini nih ahli surga, nggak boleh. Ya di dalam hati sebagai penyemangat kita.
supaya kita pengen masuk. Ini kan kalau pengen masuk surga, sholat tahajud rajin, betul nggak? Baca yasin rajin, baca Quran rajin, sama laki hormat, sama anak say, sama tetangga aku, tetangga tukang ribut kita agak timpalin. Oh, kan di kampung ada aja tetangga yang suka ngajakin berantem mulu, kan ada ya? Begitu sakit, longok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Gua teman ribut lu. kita kasih duit nih, kita kasih duit 100.000 buat lu berobat. Pasti dia malu tuh. Pasti malu. Ini sakitnya udah lama. Gua udah 3 hari. Cuman gue bawa ke dokter, kata dokter nggak ada penyakitnya. Tapi kalau malam tetep gue pada ambruk. Kata kita, lu sih berantem mulu sama orang, ada yang ngirimin kali. Makin takut aja tuh dia. Betul. Di sini ada orang yang begini tuh. Dikit-dikit tetangga diparahin. Lu ngomongin gue ya? Astagfirullah, jangan begitu ngapa? Yang begitu kasih mati rezeki seret. Betul apa bener? Sombong amat sih, baru punya motor butut baik juga lagu lu. Kagak boleh sombong. Kalau kita diomongin orang ucapin alhamdulillah, dosa gua habis, beres. Tetangga cewek ngajakin ribut, jangan timpalin, ngunci pintu, dikreng, cari laki, main bola di kasur. Puyang amat, betul Pak? Aduh, orang yang gasik marah, gasik ribut, gasik tua. Aturan jatah umur 100 tahun karena ribut mulu tinggal gocap. Sebelum mati sakit penyakit udah rupa-rup. Orang kan kalau sering ribut, sering pusing palanya kan, orang kalau marah pusing kan kepala. Sakit kan kepala. Masya Allah, hati-hati tuh. Dalam setahun udah ribut 2 kali aja. Jangan ribut kayak minum obat. Jangan, gasik mati. Gasik. Kalau kita ada di sini nih, sekitar sini kok ribut di perempuan. Itu tangga semua nyobain, apa tuh setan pindah. Betul apa benar? Kalau sakit, mudah-mudahan sekalian dirorot sama malaikat. Kagak ada yang doain bagus, betul apa benar? Kagak ada. Tapi orang kalau baik, pas dia pindah, orang pada demo. Jangan kasih pindah. Emang apa dia baik banget, orangnya sopan, loman kalau punya duit. Alhamdulillah. Makanya udah kayak begini, insya Allah nggak pada ribut aja sama tetangga. Amin. Ya Rabbal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling memuliakan antara tetangga sama tetangga berbelian anting-anting, cincin, kalung gelang, sampai kebanyakan, sampai pakai rantai juga kayak monyet. Itu ucapin alhamdulillah. Kali-kali aja kita ada keperluan, kita bisa minjem kalung. Udah begitu aja kok, positif. Jangan panas, jangan. Lo kan kita sama tetangga saling butuhin, betul apa benar? Ini kata bininya, Bang, ini kita mau hajat bagaimana ya? Ada modal. Oh, Ibu Titir masa banyak. Guru lu ini, ntar janjinya kalau bisa hajat diganti. Waalaikumsalam. Ada apa Mas Ahmad ya? Kalau ceritain mesen duit 2 juta. Mau hajat kagak punya modal. Kali gitu Ibu Haji punya simpanan. Kata Ibu cari saja Titir, ada 2-30 gram mah. Emang butuh. Ini saya dulu belinya segram 500.000. Ini kan Mas sudah naik, udah ganti, udah harga dulu zaman dulu aja. Alhamdulillah. Baik kan Ibu saja. Jangan dikuburin dulu kalau mati. Begitu aja tuh. Kalau orang kaya masa banyak kita berharap bisa Jangan sewot, jangan panas hati. Gua agak mau kalah sama dia. Gua mau pegang, gua mau beli keroncongan. Mas, goro-goroan biarin. Jangan. Mas, walaupun kuning warnanya, kalau goro-goroan makanya malu. Kalau orang nanya nyautin bagaimana? Mas lu banyak amat dan gua. Agak tahu bukan. Jangan apa adanya baik, apa adanya aja. Jadi
menghormat, memuliakan tetangga dengan tetangga itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, empok istiqomah udah adem di alam kubur. Amin. Punya mertua sayang, punya orang tua sayang, punya suami sayang. Lakinya mana lakinya? Lakinya udah kawin lagi belum? Hah? Udah kawin lagi belum? Kalau dia kawin lagi boleh kagak? Boleh kalau dia mau, kalau duitnya ada. Boleh. Nanti Pak Ustaz di sana nanti dah ya kan ketemu kagak, tergantung. Kalau istri yang meninggal solehah, dia bakal ketemu sama suaminya yang kalau suaminya kagak soleh, ya bininya dong di surga, lakinya kagak. Dan dia kawin sama para bidadara. Apa bidadara? Para laki-laki yang ketika mati kagak punya ntar kawin sama dia. Lakinya yang kagak ibadah di neraka. Jadi begini, kita di dunia laki bini itu masing. Maksud saya tadi tuh, kalau kita kesel sama laki sembahyang jangan berhenti. Laki kagak mau sembahyang jangan ikutin dia, goblok namanya jadi bini. Gua aja suruh sembahyang dia mah kagak. Gua aja suruh ngaji dia mabok mulu, gua ikut mabok sekalian. Itu namanya bini geblek. Masya Allah, jangan. Laki sekedar teman hidup di dunia. Maksudnya begini, ibu suka ngaji, ibu suka kumpul-kumpul di pengajian sama ustazah. Kelempengan punya laki kagak mau sembahyang, sembayangin. Ya kagak nih, misalnya nih kan kamar sembahyang, ya kan di depan ada di samping kita. Udah kita sembahyang. Usolli ala hazal mayyiti. Laki ini bang, lu gila? Nah kalau orang mau bang subuh bangun bang. Nah kata ustaznya, kata kiai, kalau laki kagak mau sembahyang suruh sembayangin begitu. Siapa yang nyuruh? Kisah puangin. Usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin. Kalau dia hidup dibangun itu. Udah kagak usah ribut, gak usah ngomel. Laki kagak mau sembahyang, udah sembayangin begitu aja. Kalau kami juga bacain Yasin, sedia bokor sama kudungan di lempengan palanya taruh Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak pada ngurung, emang apa? Ini bapak lu kagak mau bangun. Nggak usah ribut, ntar gua lama-lama jadi insaf. Enggak apa ceritanya, lakinya udah oke aja. Ya laki galak boro-boro begitu. Apalagi ibu emang numpang di rumah dia, sedusir. Ini siaran rumah dari rumah gua. Ini mah lakinya udah oke gitu. Kan laki ada yang akrab, kan ada ya. Bayar mau bini tapi sebaiknya kagak mau. Udah aja bercandain. Kalau sebaik subuh susah, sedia bokor, taruhin kudungan. Baca Yasin baru nangis, anak panggil. Itu juga lama-lama dia insaf. Yang kagak punya laki jangan ketawa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih dengan begini insyaallah mudah-mudahan apa yang diadakan acara malam hari ini sama Bang Dayat dan keluarganya akan nyampe pahalanya. Ini sedekah-sedekah juga nyampe kepada Ibu Istiqomah. Amin. Dia punya anak itu, Ibu Istiqomah. Anaknya udah pada gede. Udah gede, SD. Suruh ajarin doa birrul walidain. Itu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bakal menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua semasa hidup. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu banyak dibaca Ibu ya, berkali kali. Ini kan semua pada punya emak kan? Walaupun udah pada tua, pada punya emak. Masa diberangkat dari bonggok. Pada punya emak ya. Doain emak kita mungkin dulu belum pada sempat kenal agama, betul kagak? Masih suka masang-masang ancak sembahyang kalau dia mau doang. Terus saking kadang-kadang kagak sembahyang. Saat inilah kita masih pada hidup, sisa daripada corona. Ya kita doain orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira, akan dihapus semua dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mau berangkat lagi ke Bintaro. Bisa di Bintaro kecil dulu kalau diundang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Kita baca Al-Fatihah buat ibu istiqomah supaya Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal solehnya, Allah terima kebaikan pada suaminya, kepada keluarganya, kepada mertuanya, kepada orang tuanya, dan Allah jadikan dia sebagai ahli surga. Dan Bang Dayat beserta keluarga yang mengadakan acara 100 hari di malam, segala biaya yang dikeluarin, duit buat ngapain ustaz juta mungkin Allah akan ganti dengan lebih banyak. Buat ngapain Pak Ustaznya diganti dengan rezeki yang lebih banyak. Buat kasih makan para ibu diganti dengan rezeki yang lebih berkah, yang lebih banyak, sehat, berkah, selamat, beruntung dunia akhirat. Ibu Ustazah Titin, Ibu Ustazah Nema, dan semua ibu-ibu yang hadir, semuanya pada sehat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat. Binyatil qabul bil ijabatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, Ibu saya kasih jazah. Amalan baca qul tiap habis sembahyang 11 kali ya. Baca qul habis sembahyang 11. Iringi sama selawat juga 11. Selawat 11, qul huwallahu ahad 11. Itu nanti bakal menyelamatkan kita dari siksa kubur. Amin. Setiap orang membaca qul 11, Allah akan bangunkan surga, bangunkan gedung, bangunkan rumah. Kalau kita baca ratusan kali dari hidup sampai kita meninggal, agak berhenti baca qul. Ngapain aja baca qul? Berak apa jangan? Itu pahalanya besar. Sekali kita baca qul sebanyak 11 kali, Allah akan bangunkan gedung dengan para malaikatnya yang membuatnya nanti buat kita di sorga. Dan qul itu adalah yang bisa mendatangkan rezeki. Kalimat Allahus Samad diakhiri meminta ketika Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, ngomong limpahkan rezeki duit Allah yang tiada terhingga kepada diri saya untuk bekal ibadah. Berterusin lam yalid walam yulad walam yakul lahu, insyaallah punya utang kebayar. Mengawinin ada modalnya. Amin ya rabbal. Urusan apa ada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin lahir batin ya Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.